Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Oke, pada pertemuan kedua mata kuliah KMP 1 pada pagi hari ini, saya fokus kepada gangguan pada sistem urinari atau sistem perkemihan. Untuk tahap pertama, saya akan berikan materi terkait dengan pengkajian riwayat keperawatan, terus yang kedua pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan diagnostik pada sistem urinari. Untuk tahap pertama pengkajian riwayat keperawatan, pada tahap awal kita membutuhkan beberapa data demografik, contohnya usia atau umur, terus yang kedua gender atau jenis kelamin, yang ketiga status perkawinan, yang keempat adalah ras, pekerjaan, terus tempat tinggal, dan juga sexual preference. Terus yang kedua adalah masalah keluhan utama. Jadi untuk mengetahui keluhan utama yang dirasakan oleh si pasien, kita bisa menanyakan tentang manifestasi urologik yang sering terjadi pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan. Contohnya misalkan pasien mengalami inkontinensia ataupun yang lainnya. Terus yang kedua adalah pasien dengan gangguan urologik dapat dilihat dari gangguan ketika berkemih. Otomatis dengan kondisi tersebut kita juga bisa menanyakan kepada pasien masalah-masalah yang muncul pada pasien ketika dia sedang berkemih, gangguannya apa macamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perubahan karakteristik urin. Jadi urin yang dikeluarkan dari sistem perkemihan itu kita tanyakan dari responden ataupun pasien tadi, apa masalah ataupun apa yang menjadi kondisi abnormal yang muncul pada karakteristik urinnya. Terus yang keempat adalah masalah-masalah klinis yang ada pada sistem perkemihan, contohnya misalkan nyeri, dan pada sistem tubuh, contohnya misalkan pasien mengalami peningkatan suhu, menggigil, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah gangguan di luar sistem perkemihan, contohnya pada sistem gastrointestinal. Itu juga kita bisa tanyakan, karena biasanya pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan itu akan berefek ataupun akan berimbas kepada sistem lainnya, contohnya gastrointestinal. Misalkan contohnya pasiennya mengalami mual dan muntah. Jadi itu adalah merupakan keluhan utama yang bisa dimunculkan pada item ini. Yang kedua adalah analisis simptom gangguan dalam berkemih. Jadi di sini kita bisa tanyakan terkait dengan masalah perubahan volume urin, manifestasi iritasi ataupun obstruksi, dan urinary incontinence. Dan untuk mendapatkan data tersebut perlu saya paparkan dulu di awal ini bahwasanya secara umum kapasitas vesika urinaria orang dewasa itu sekitar 300 sampai 500 cc. Jadi kalau pasien itu vesika urinarianya itu berisi urin sebanyak rentang 300 sampai 500 cc, berarti dia sudah bisa ataupun ada sensasi untuk mengeluarkannya atau sensasi berkemih. Normalnya sekitar itu, jadi 300 sampai 500 cc. Yang kedua, frekuensi berkemih normal kira-kira 5 sampai 6 kali per 24 jam, dan rata-rata urin output sekitar 800 sampai 1800 cc per hari. Dan ini juga opsional tergantung dari asupannya. Tentunya kalau asupan cairannya banyak, juga jumlah urin outputnya banyak, frekuensi berkemihnya juga lebih banyak juga. Jadi ini normalnya adalah 5 sampai 6 kali per 24 jam untuk frekuensi, dan urin outputnya 800 sampai 1800 cc per 24 jam dengan kondisi ataupun asumsi asupannya normal. Selanjutnya masalah perubahan volume urin. Jadi ini istilah yang pertama. Jadi anuria adalah suatu kondisi di mana volume urin output kurang dari 100 cc per 24 jam. Sementara kalau oliguria adalah urin output kurang dari 500 cc per 24 jam. Sementara ada istilah juga yang lainnya, yaitu yang namanya poliuria atau sering berkemih ya. Terus yang keempat adalah review mengenai riwayat kesehatan untuk menentukan faktor presipitasinya atau faktor pencetus. Terus yang kelima adalah pertanyaan tentang serangan dan waktu perubahan volume urin. Ini juga dapat menegakkan apakah kondisi tersebut dalam kondisi akut ataupun kronik. Jadi pertanyaan terkait dengan serangan ataupun waktu perubahan volume urin ini dapat untuk melakukan kesimpulan apakah kondisi tersebut dalam kondisi akut ataupun kronis. Yang pertama adalah manifestasi gangguan dan obstruksi. Yang pertama adalah urinary frekuensi,
adalah sering berkemih. Dalam tanda kutip di sini adalah setiap 2 jam sekali berkemih. Jadi frekuensinya itu sering. Penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama bisa karena faktor perubahan volume urin. Yang kedua adalah penurunan kemampuan vesika urinaria. Yang ketiga adalah peningkatan post-void urin residu. Terus yang keempat adalah inflamasi mukosa vesika. Dan yang kelima adalah psychological disorder atau kondisi gangguan psikologis. Jadi itu secara umum untuk manifestasi gangguan dan obstruksi dari hal urinary frekuensi. Selanjutnya adalah urgensi. Jadi urgensi ini adalah peningkatan perasaan untuk berkemih. Jadi kalau volume urin kita itu sudah di atas 500, tentunya ada sensasi urgensi, di mana kita sudah ada sensasi untuk akan mengeluarkan isi dari vesika urinaria. Dan di sini penyebabnya bisa karena faktor iritasi saluran perkemihan bagian bawah, inflamasi, batu saluran kemih ataupun kanker vesika urinaria ataupun neurogenic dysfunction. Jadi di sini yang dimaksud dengan urgensi di sini adalah kalau misalkan jumlah volume urinnya itu di bawah 300 cc tapi dia sudah ingin mengeluarkan isinya, berarti ada masalah, dan penyebabnya adalah salah satunya di bawah ini. Yang pertama adalah bisa iritasi, bisa inflamasi, bisa batu saluran kemih, bisa kanker vesika urinaria ataupun neurogenic dysfunction. Yang ketiga adalah nokturia, yaitu sering berkemih pada malam hari. Penyebabnya bisa karena faktor tadi, yaitu urinary frekuensi, ataupun kedua bisa karena faktor gangguan peredaran darah. Ya, jadi ini kaitan dengan peredaran darah biasanya dengan sistem lain akan berhubungan, terutama sistem kardiovaskuler, atau adanya udim yang dependen. Ya, jadi ini adalah penyebab dari nokturia atau sering berkemih pada malam hari. Yang keempat, dysuria atau rasa terbakar pada saat awal ataupun selama berkemih. Penyebabnya bisa karena faktor infeksi ataupun inflamasi. Biasanya ini dialami pada kasus-kasus ISK atau infeksi saluran perkemihan. Yang sering adalah bagian bawah. Terus yang kelima adalah hesistensi, adalah penundaan awal berkemih, kira-kira sekitar 10 detik. Penyebabnya bisa karena faktor obstruksi. Nah, untuk memastikan apakah itu faktor obstruksi, bisa kita tanyakan gambaran tentang pancaran urinnya. Pancaran urinnya itu bagaimana? Terus yang kedua, apakah ada penurunan tekanan ataupun pancaran? Apakah alirannya terputus atau sama sekali terhenti? Atau yang keempat adalah apakah aliran bercabang dua ataupun memancar? Jadi dengan pertanyaan tersebut itu bisa memastikan bahwasanya itu bisa karena faktor obstruksi. Contohnya misalkan karena faktor obstruksi batu misalkan, tentunya pancaran urinnya akan lebih kecil dibandingkan dengan kondisi normal. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya ada istilah yang namanya gejala post-void urin residue atau urinary retention. Dengan kondisi di sini bahwasanya jumlah urinnya itu kurang dari 100 cc. Hal ini ditandai dengan adanya perasaan bladder yang penuh setelah berkemih atau ada double voiding, yaitu berkemih yang kedua kira-kira 5-10 menit setelah initial void yang pertama. Jadi ada proses berkemih 2 kali. Jadi pertama itu sudah berkemih, selesai, setelah itu ada sensasi ataupun ada fase kedua di mana sekitar 5-10 menit setelah initial void yang pertama akan ingin berkemih lagi. Terus selanjutnya adanya chronic urinary retention ataupun urinary retention tipe kronik. Biasanya tandanya kalau sudah masuk dalam kategori kronik tidak adanya rasa nyeri pada sistem perkemihannya. Itu. Namun kalau akut itu biasanya dia masih mendapatkan sensasi rasa nyeri. Jadi akut retention ini adalah ketidakmampuan untuk berkemih secara tiba-tiba dan ditandai dengan adanya nyeri suprapubik. Ini kalau yang kondisinya akut. Ini dapat terjadi karena faktor habis melahirkan ataupun postpartum, ataupun yang kedua karena obstruksi bladder. Nah, obstruksi bladder ini juga bermacam-macam penyebabnya, bisa karena faktor batu, bisa faktor karena prostat yang membesar, ataupun karena cancer ataupun kanker. Itu adalah beberapa hal yang bisa mengakibatkan obstruksi di area vesika urinaria. Kalau kondisi postpartum biasanya ini kondisinya adalah kondisi yang
kita kategorikan normal, karena ini adalah habis melaksanakan proses kelahiran yang sifatnya akan mengakibatkan trauma di sistem reproduksi, tapi juga akan berefek kepada sistem perkemihan. Selanjutnya kita masuk kepada inkontinensia ataupun urinary incontinence. Tipenya itu ada beberapa. Yang pertama adalah tipe urge incontinence, itu hilangnya kemampuan menahan urin yang berhubungan dengan rasa ingin berkemih yang kuat. Jadi penyebabnya bisa karena faktor yang pertama adalah destrusor instability. Jadi ketidakstabilan dari otot destrusor. Jadi pada prinsipnya vesika urinaria kita itu diselimuti ataupun dikelilingi oleh yang namanya otot destrusor. Nah, ketika kita berkemih, otot destrusor tersebut akan mengalami yang namanya kontraksi, sehingga isi dari vesika urinarianya itu akan keluar. Nah, kalau kondisinya sudah tidak stabil, otomatis kondisi ini akan berefek kepada kondisi klinis yang namanya urge incontinence tadi, atau hilangnya kemampuan menahan urin yang berhubungan dengan rasa ingin berkemih yang kuat. Terus selanjutnya gangguan yang terjadi pada saraf, terutama pada tulang belakang, yaitu pada sakral 2 sampai 4 ya. Karena pada prinsipnya yang namanya pengeluaran urin itu juga selain dilakukan oleh vesika urinaria ketika dia itu melakukan kontraksi, selain itu juga diatur oleh yang namanya saraf, yang notabene saraf tersebut akan akan diatur oleh otak kita dan melewati jalur tulang belakang ya. Terus selanjutnya yang ketiga ada destrusor instability dengan penyebab neurologik yang kita sebut sebagai destrusor hiperpleksia. Jadi itu beberapa penyebab di mana pasien ataupun orang bisa mengalami inkontinensia tipe urge. Hal ini perlu dipastikan dengan menanyakan beberapa item pertanyaan. Contohnya, apakah pasien merasakan ketika bladernya penuh, apakah ada perasaan kebocoran urin ketika hal itu terjadi, dan apakah blader pasien terasa kosong setelah berkemih. Ini perlu ditanyakan untuk memastikan tipe incontinence tadi. Terus yang kedua adalah stress incontinence. Jadi keluarnya urin karena adanya stres psikologis ya, atau tidak adanya stres psikologi, atau peningkatan atau increasing intraabdominal pressure without kontraksi destrusor. Jadi tidak adanya kontraksi destrusor, tapi adanya peningkatan tekanan dari intraabdominal. Contoh, ini sering terjadi pada wanita. Contohnya pada kasus intrinsic urethral sphincter deficiency atau ISD. Ini kondisi kongenital atau didapat. Jadi ada masalah pada sphincter uretranya. Dan stress incontinence ini yang pertama yang sering terjadi pada wanita ini juga berkaitan dengan kondisi normal sebenarnya, karena secara anatomi uretra wanita lebih pendek, dan kalau kondisi di mana vesika urinarianya itu penuh dan ada tekanan dari abdomen atau intraabdominal pressure, otomatis urin yang ada di dalam vesika itu bisa keluar tanpa adanya kontraksi destrusor. Ini kondisi normal, tidak dalam kondisi klinis, tapi ini tipenya adalah stress incontinence. Terus yang ketiga adalah kombinasi antara urge dan stress incontinence. Ini juga banyak terjadi pada wanita. Terus yang keempat adalah overflow incontinence. Ini klien mengalami keadaan di mana urin terus-menerus menetes, atau juga mengalami stres dan urge incontinence. Jadi intinya pada overflow ini urin yang tertampung dalam vesika urinaria itu akan menetes terus tanpa adanya kontraksi dari destrusor. Terus yang kelima adalah functional incontinence. Hal ini terjadi karena adanya gangguan kognitif atau fisik di luar sistem perkemihan. Jadi misalkan gangguan pada sistem reproduksi lah. Contohnya misalkan pada pasien post operasi pada sistem reproduksi ya, atau pada sistem yang lainnya. Tentunya yang paling dekat adalah sistem reproduksi. Contohnya operasi prostat ataupun operasi pada wanita misalkan kayak postpartum. Setelah postpartum akan mengakibatkan kondisi incontinence. Nah, kondisi ini namanya functional incontinence. Terus selanjutnya masuk kepada perubahan karakteristik urin. Yang pertama adalah dari segi warna. Jadi kalau urin
yang dikeluarkan oleh si pasien tadi berwarna abnormal, contohnya merah, berarti ada masalah di situ. Jadi kalau merah biasanya faktor pencetusnya karena faktor adanya konten darah atau eritrosit di situ. Ya, jadi makanya pasien biasanya mengalami hematuria. Tapi perlu diingat juga untuk hematuria di sini ada dua tipe. Yang pertama adalah gross hematuria dan juga ada mikroskopik hematuria. Jadi kalau gross hematuria itu secara kasat mata bisa kita lihat warna darah yang keluar dari urin. Tapi kalau yang mikroskopik hematuria itu hanya bisa dideteksi dengan menggunakan mikroskop. Tapi konten eritrositnya ada atau konten darahnya ada, dan itu masuk dalam kategori hematuria juga. Terus yang kedua adalah perubahan hidrasi. Kalau ini normal juga perubahan hidrasi, jadi asupan yang sedikit tentunya akan membuat warna urin kita lebih gelap. Terus yang ketiga, penyakit dan makanan serta obat-obatan yang dikonsumsi. Ini juga bisa mempengaruhi warna urin yang dikeluarkan oleh kita. Contohnya misalkan kayak sering mengkonsumsi vitamin C, tentunya warnanya akan lebih cenderung lebih kuning. Terus selanjutnya yang keempat adalah gross hematuria atau istilahnya hematuria yang kasat mata. Ini biasanya kalau misalkan itu masif, itu biasanya merupakan manifestasi dari kanker vesika urinaria. Dan apabila ada clot, ini juga kita tanyakan penampakannya. Clot itu adalah bekuan darah yang keluar bersama urin. Nah, kalau ada clot berarti di situ kategorinya juga sama hematuria, tapi kondisi darah yang keluar itu sudah mengalami pembekuan. Makanya keluar bersama urin bentuknya seperti bekuan-bekuan darah atau istilahnya darah yang sudah beku yang kita kenal sebagai clot tadi. Oke, itu dari segi warna. Terus selanjutnya yang kedua adalah perubahan kejernihan urin. Jadi yang pertama adalah bisa karena faktor infeksi ataupun inflamasi. Lah, warna urin yang biasanya terjadi pada kasus infeksi dan inflamasi tentunya akan cenderung berbeda dengan kondisi normal. Ya, tentunya kalau misalkan dia itu infeksi berarti ada bakterinya dan atau ada pesnya ataupun ada nanahnya sehingga dinamakan piuria atau istilahnya urinnya bercampur dengan nanah atau kita kenal sebagai piuria. Terus selanjutnya biasanya urin yang keruh itu dikarenakan oleh amorphous fosfat pada urin yang jenis pH-nya itu tinggi atau basah atau alkalin. Terus selanjutnya penyebab kekeruhan urin yang lain bisa karena faktor epithel cell atau bisa juga karena faktor milky urin yang berasal dari cairan prostat ataupun semen atau lipid ataupun cairan limfatik ataupun darah. Dan untuk memastikan itu bisa dilakukan mikroskopik urinalysis untuk menentukan penyebab dari kekeruhan urin tersebut. Terus yang ketiga adalah urin odor atau istilahnya bau urin. Ya, kalau pasien yang mengalami infeksi baunya pasti amis atau busuk, atau pasien-pasien yang urinnya itu mengalami ataupun mengandung kadar keton, ya biasanya agak sedikit berbau buah-buahan, ketonuria. Terus yang kedua adalah amoniak. Berarti kalau urin itu cenderung amoniak, bau amoniaknya menyengat, kemungkinan tersimpan lama di dalam vesika urinaria. Nah, tersimpannya itu biasanya karena faktor obstruksi. Nah, berarti kalau pasien dengan obstruksi tertentu, misalkan obstruksi karena batu ataupun obstruksi karena prostat, tentunya urin akan tersimpan lama di vesika urinaria. Jadi ketika kita kateter dan keluar, itu biasanya bau amoniaknya itu agak sedikit kuat. Terus yang ketiga, ini kondisi klinis juga. Ada suatu kondisi di mana ada fistel ataupun ada lubang antara bladder dan bowel, sehingga otomatis gas yang berada di dalam bowel itu masuk ke dalam bladder. Makanya dinamakan pneumaturia gas selama proses berkemih. Nah, ini kondisi ini biasanya ada masalah klinis berupa ada fistula atau lubang antara bladder ataupun vesika dengan sistem pencernaan. Makanya gas yang ada dalam sistem pencernaan akan masuk ke dalam sistem perkemihan. Terus selanjutnya nyeri. Nah, yang paling sering dialami oleh pasien yang mengalami gangguan perkemihan, baik itu berupa retensi urin ataupun yang lainnya, biasanya dia akan merasa nyeri. Nah, untuk nyeri biasanya kita tanyakan juga intensitasnya, serangannya, dan durasinya.
Terus hal apa yang bisa mengurangi rasa nyeri dan memperberat rasa nyeri, kita tanyakan juga. Terus apakah nyeri terkait dengan proses berkemih, kita juga bisa tanyakan juga. Terus hal-hal apa yang ada hubungannya dengan bladder terkait dengan nyeri tadi. Jadi kita bisa tanyakan juga, misalkan nyerinya di area bladder ataupun di area uretra ataupun yang di area punggung belakang, ya kita pertanyakan di situ. Terus selanjutnya, apakah nyeri menjadi bertambah atau berkurang dengan pergantian posisi ataupun proses ejakulasi, ini kita bisa tanyakan juga. Terus nyeri pada saluran kemih bagian atas ini juga sering ditandai dengan nyeri yang konstan pada costovertebral angle. Jadi costovertebral angle nanti visualnya akan saya tayangkan daerahnya, ya. Dan yang selanjutnya adalah tanyakan kapan itu nyeri terjadi. Terus manifestasi secara sistemik yang sering muncul yaitu demam, menggigil. Ini biasanya berhubungan dengan akut, sistitis, pilonefritis, prostatitis, dan juga epididymitis. Ini kaitannya dengan infeksi. Jadi infeksi itu biasanya tidak membuat sensasi lokal, tapi juga bisa membuat sensasi sistemik, ya, peningkatan suhu, menggigil dan sebagainya. Itu berarti menandakan kondisi sistemik. Terus selanjutnya yang kedua adalah gangguan gastrointestinal. Jadi manifestasi gastrointestinal juga seringnya muncul nih pada gangguan sistem perkemihan, misalkan mual, muntah, terus diare, distensi abdomen, dan juga nyeri. Terus selanjutnya gangguan renal. Jadi gangguan masalah pada renal ini sangat erat sekali manifestasinya terkait dengan masalah manifestasi di daerah gastrointestinal karena beberapa faktor. Karena di dalam faktor yang pertama adalah karena adanya reno-intestinal reflex, di mana ketika ada masalah di area ginjal, otomatis secara refleks dia mengeluarkan semacam zat yang namanya pilorospasm, dan pilorospasm tersebut akan mempengaruhi otot pada saluran gastrointestinal, dan ketika itu otomatis akan mengakibatkan sensasi berupa mual dan muntah. Makanya kondisi ini dinamakan refleks reno-intestinal, karena jadi pasien mengalami nyeri pada ginjal, secara refleks otomatis dia akan mengeluarkan, tubuh akan mengeluarkan pilorospasm di daerah gastrointestinal, dan ketika pilorospasm itu dikeluarkan, sensasi mual dan muntahnya akan muncul. Itu adalah beberapa manifestasi sistemik yang bisa muncul pada kasus dengan gangguan sistem perkemihan. Selanjutnya masalah pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik pada daerah urologi meliputi suhu tadi untuk sistemiknya, nadi, tekanan darah, berat badan, atau vital sign lah secara total. Terus selanjutnya inspeksi secara umum meliputi integritas kulit, warna, dan periferal udim. Ya, jadi ada udim apa enggak, warna kulit bagaimana, integritas kulit bagaimana, itu adalah merupakan secara umum. Terus selanjutnya pemeriksaan abdomen, pelvis, rektum, dan genitalia. Ini adalah area-area yang bisa kita lakukan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis ataupun memastikan, menguatkan diagnosa yang kita temukan. Yang pertama inspeksi, yaitu anjurkan klien dalam posisi berbaring, supinasi, dan tangan terletak di samping, lutut sedikit fleksi, dan abdomen dalam kondisi yang rileks. Jadi kondisi inspeksi ini sifatnya kita hanya melihat secara umum kondisi penampilan dari si pasien, ya. Terus selanjutnya kalau misalkan kita lihat di area abdomen, tentunya karena ginjal posisinya di area abdomen bagian bawah, sehingga kita bisa lihat kesimetrisan pada area kuadran. Jadi kesimetrisan di area kuadran tersebut menunjukkan adanya kondisi klinis yang terjadi pada pasien tersebut. Jadi ini sifatnya adalah inspeksi untuk melihat kondisi adanya kesimetrisan berbeda di area abdomen pasien. Itu, jadi ini beberapa item yang perlu dicermati untuk inspeksi. Terus auskultasi dilakukan sebelum palpasi untuk menghindari gangguan bunyi pada pembuluh darah dan suara peristaltik khusus. Renal artery fluid itu merupakan hal yang sering terdengar di atas dan sebelah kiri dari umbilikus. Jadi ini auskultasi juga sifatnya
Kalau sistem urinari hanya sifatnya untuk mendengarkan beberapa item peredaran darah di situ, jadi tidak sifatnya seperti jantung untuk melihat atau untuk mendengarkan bunyi detak jantung. Tapi kalau auskultasi di area sistem perkemihan sifatnya hanya untuk menegakkan apakah area di situ ada hal ataupun ada sound yang berbeda terkait dengan masalah peredaran darah misalkan, ataupun yang lainnya ya. Kalau peristaltik jelas juga berbeda karena sistemnya sudah masuk dalam sistem gastrointestinal. Terus selanjutnya perkusi. Jadi perkusi ini untuk mengidentifikasi isi dari bladder. Jadi minimal urin yang tersisa di dalam bladder kira-kira sekitar 150 cc untuk melakukan ini. Terus suara perkusi itu bisa berubah dari timpani kedul pada keadaan daerah bladder yang terisi. Jadi ini adalah tindakan-tindakan yang sangat memungkinkan untuk tindakan memastikan ada masalah di area ginjal dari mulai perkusi tadi di area mana, di daerah vesika. Terus untuk memastikan gangguan pada area ginjal ini kita bisa melakukan yang namanya blunt percussion ya. Jadi ini dilakukan pada anterior dan posterior untuk mengidentifikasi massa pada renal ataupun tenderness ketika trauma renal dan peredaran darah untuk menghindari palpasi dalam. Tindakannya nanti untuk visualnya bisa saya perlihatkan. Untuk palpasi dimulai dengan palpasi ringan, tekan daerah kulit dengan kedalaman 1-2 cm untuk mengkaji tenderness. Palpasi ringan merupakan pengkajian terhadap area abdomen dengan sensasi rasa nyeri yang minimal. Jadi palpasi ini juga sama untuk pada prinsipnya untuk melakukan deteksi terkait dengan adanya massa ataupun apapun yang ada di area vesika urinaria ataupun di area ginjal itu sendiri. Ini contohnya untuk palpasi ya. Nah, selanjutnya adalah diagnostik tes kaitannya dengan laboratorium tes urinalisis. Jadi untuk diagnostik tes ini sifatnya kita hanya membaca hasil dari laboratorium. Jadi di situ item-item yang muncul pada laboratorium biasanya adalah berat jenis, terus osmolaritas, pH, glukosa protein dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan item-item yang hanya kita bisa baca di hasil status pasien yang berasal dari laboratorium yang terkait dengan BD atau berat jenis, osmolaritas, pH, protein ataupun glukosa, kadar protein ataupun glukosa. Terus selanjutnya glukosuria, ini kondisi abnormal juga, ini terjadi pada pasien DM. Ini biasanya adanya nekrose papila ataupun recurrent urinary tract infection. Jadi pasien dengan DM memang sangat rentan sekali terkait dengan infeksi, sehingga apabila memang kita deteksi ada masalah terkait dengan adanya glukosa dalam urin, tentunya juga kita harus lebih hati-hati ataupun lebih jeli apakah di area lainnya ada masalah. Contohnya di sini misalkan adanya gejala awal dari nefropati diabetik, jadi di mana ginjal sudah mengalami gangguan fungsi karena adanya penyakit DM tadi. Jadi glukosuria itu terjadi karena serum glukosa level melebihi kapasitas dari reabsorptif ginjal. Jadi pada pasien DM, kenapa kadar glukosa ada dalam urin? Karena memang ini faktornya karena faktor awalnya adalah memang dia itu insulinnya terganggu sekresinya, sehingga otomatis glukosa dalam darah itu tidak bisa dimetabolisme secara sempurna, sehingga akhirnya kadar glukosa tersebut akan terbawa bersama dengan urin. Selanjutnya ketonuria itu terjadi kalau ada keton ya, ketonuria itu terjadi ketika lemak dimetabolisme untuk energi, dan hal ini terjadi pada diabetes ketoasidosis atau pada kondisi puasa, kehamilan ataupun mual dan muntah yang masif ya. Ini kondisi adanya glukosuria. Jadi intinya adalah pada pasien dengan gangguan DM memang banyak sekali masalahnya, terutama untuk kasus dengan sistem perkemihan pastinya di dalam konten urinnya atau pasti ada kadar glukosanya.
Untuk pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan X-ray atau sinar X. Jadi ini namanya adalah pemeriksaan sinar X terhadap ureter bladder atau istilahnya fotopolos ginjal. Jadi memperlihatkan anterior ginjal, ureter, dan pelvis yang diambil gambar tanpa adanya zat kontras untuk mengetahui adanya batu ataupun massa lah misalkan. Ini kita melakukan ini adalah merupakan hasil dari X-ray atau fotopolos dari ginjal. Kalau di klinik namanya BNO ya. Jadi BNO. Jadi kalau foto BNO itu adalah fotopolos. BNO IVP. Kalau IVP adalah foto BNO tapi sudah dilakukan dengan menggunakan zat kontras di situ. Makanya ada istilah BNO IVP. Tapi kalau ini fotopolos X-ray itu tidak dibutuhkan yang namanya zat kontras untuk melakukan foto tadi. Makanya kadang kalau foto polos ini biasanya tersamar dengan organ lain, jadi tidak begitu clear. Nah, selanjutnya yang namanya IVP ini, IVP itu adalah intravenous pyelografi. Ini pemeriksaan ginjal dengan X-ray dengan memberikan zat kontras terlebih dahulu. Terus gambaran keseluruhan sistem urinari dan pemeriksaan diambil dengan interval reguler karena zat kontras mengalir melalui sistem urinari. Pemeriksaan terakhir didapat setelah pasien berkemih untuk mengetahui kemampuan vesika urinaria dan mengosongkan isinya dan dihindari pada pasien yang mengalami renal failure. Jadi IVP itu adalah intravenous pyelografi, sama seperti tadi yaitu fotopolos, tapi bedanya dia menggunakan zat kontras. Ini gambaran dari IVP ya. Oke, seperti itu saya rasa untuk pemeriksaan fisik secara umum pada sistem perkemihan dan juga beberapa laboratorium tes. Untuk sisa PowerPoint-nya bisa saudara baca lebih lanjut karena memang di situ hanya sebagai salah satu beberapa item pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada sistem perkemihan. Contohnya misalkan USG, MRI dan sebagainya. Oke, saya rasa itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.